Come on. Halo jamaah Asyuton, aka Syudi Nonton, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi bersama saya Aden, seorang agen khusus pemberantas kartel narkoba mengalami hilang ingatan. Itulah bocoran dari film yang akan kita tonton kali ini. Penasaran? Langsung saja santuikan posisi badan, yuk nonton, dan inilah dia. Alkisah Skin akan memperlihatkan keadaan seorang pria bernama Ken sedang dikejar oleh sekelompok orang tidak dikenal sehingga membuat mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan. Setelah kejadian itu di suatu ruang rawat, ia baru tersadar dari pingsannya dengan kondisi mengalami hilang ingatan. Di tengah kebingungannya itu, salah seorang wanita cantik yang berada di dekatnya meyakinkannya bahwa dia adalah istrinya. Wanita itu bernama Ana. Saat sedang asik sosono, tak lama kemudian seorang pria masuk untuk menjenguknya. Perkenalkan, pria ini bernama Eddie, teman dekat Ken, bisa dianggap sohib lah, bestinya dari seorang Ken. Saat sedang akan melakukan perawatan, seorang dokter bernama Garza akan menyuntikkan cairan pada tubuh Ken, tapi tiba-tiba ya, ingatan Ken mulai pulih menjadi suatu kepingan puzzle yang masih memiliki teka-teki, sehingga nalurinya menganggap bahwa semua orang yang ada di sana termasuk Dokter Garza dan Ana sendiri membahayakan baginya. Ken membawa Ana ke ruangan tersembunyi yang ada di gedung rumah sakit. Ia mencoba memecahkan teka-teki tentang dirinya itu dengan bertanya kepada Ana siapakah dirinya ini, yang ketika kedegangan di antara mereka berdua itu, Ana memberitahunya bahwa Ken adalah seorang kartel yang menjadi partner bisnis atau teman dekat Eddie. Ken terlibat dalam dunia kejahatan yang kompleks, tetapi ia tidak langsung percaya kepada ucapan Ana. Ia lantas kembali pergi ke ruangan rawat tadi untuk membawa dokumen identitas pribadinya yang masih tertinggal. Di tengah lorong rumah sakit, dia sempat dihadang oleh anak buah Eddie. Setibanya di ruang rawat, Ken langsung menyimpan semua dokumen pribadinya. Tapi tiba-tiba seorang pria menyuntikkan sebuah cairan pada lehernya. Untungnya, Ken berhasil lolos dan segera pergi dari sana meskipun dengan keadaan oleng. Seorang anak buah Eddie yang lain, kita panggil saja dia Jajang karena dia sudah lama di Sumedang. Dia mengejar Ken hingga ke ruangan dapur rumah sakit. Dari sinilah pertarungan 1 versus 1 pun tak dapat dihindarkan. Setelah itu, Dokter Garza yang entah datang dari mana berhasil membuat Ken mendengarkannya. Dia menjelaskan bahwa alasan Dokter Garza ingin membantunya adalah karena dia ingin terbebas dari ancaman Eddie yang akan menghabisi keluarganya jika ia tidak menuruti kemauan Eddie yang menginginkan sesuatu dari ingatan Ken. Singkat cerita, Ken menemukan suatu ruangan penyimpanan barang. Di sana dia menemukan telepon satelit. Dia mencoba menghubungi nomor yang ada pada dompetnya. Siapa tahu itu adalah nomor Milea. Tapi ternyata itu adalah nomor seorang aki-aki yang bernama Mikoy. Lihat mereka berdua sudah begitu akrab sehingga Ken menanyakan siapakah dirinya. Mikoy menjawab bahwasannya Ken adalah anggota DEA atau semacam agen rahasia yang sengaja menyamar menjadi rekan bisnis seorang kartel narkoba untuk tujuan yang sebenarnya, yaitu memberantas peredaran narkoba. Tak
lama setelah itu Ken menemukan celah pada dinding yang ketika dibuka, alangkah kagetnya seorang Ken yang menemukan bahwa ruangan itu faktanya adalah ruangan produksi kokain dengan para cecer yang buligir sebagai karyawannya. Ken kembali menemui Anna. Ia menanyakan apa maksud dari semua yang telah ia temui kepadanya. Anna menjelaskan sekali lagi bahwa dia adalah istrinya yang juga merupakan agen khusus. Anna meyakinkannya bahwa rumah sakit ini dikelola oleh kartel yang dipimpin oleh Eddie. Ken dan Eddie merupakan rekan bisnis yang bekerja sama dengan seorang jenderal di pemerintahan yang bernama Jenderal Montejo. Seharusnya Ken dan Eddie akan mengirimkan sebuah koper berisi data-data rahasia yang ekstra penting, tetapi Ken malah menghilang dan ditemukan dalam kondisi hilang ingatan tanpa ada koper itu di tangannya. Itulah alasan yang membuat Eddie menganggap Ken telah berkhianat dan kemudian Ken kembali menerima telepon dari McCoy. Ken memberitahu alamat sebuah kafe dan nomor yang ada pada sebuah kertas untuk segera ditelusuri oleh McCoy dan menyuruhnya untuk menjemputnya saat ini juga. Setelah itu Ken dan Anna menyusuri lorong pada atap rumah sakit untuk meminimalisir potensi untuk ketahuan oleh kelompok kartel. Tapi tiba-tiba get up. ya, Ken malah digebruk jatuh dari atap disambut seorang pria yang telah menodongkan pistolnya. Ken meminta pria itu untuk menghubungi Eddie, akan tetapi kemudian Ken mengajak Eddie untuk segera pergi ke atap. Membicarakan ini hanya berdua sehingga untuk berjaga-jaga Eddie memberikan perintah kepada anak buahnya, jika dia begini maka tembaklah Ken. Singkat cerita, Eddie sudah berada bersama Ken. Ken masih saja bertanya tentang siapa jati dirinya. Eddie memberitahukan bahwa Ken seorang agen ganda yaitu DEA dan kartel, yang artinya dia telah berkhianat kepada dua kelompok besar yang pasti akan memburunya. Tetapi Eddie memberitahukan bahwa masalah ini bisa diselesaikan hanya dengan mengembalikan koper berharga yang telah dibawa oleh Ken. Di tengah obrolannya itu, Eddie tak sengaja memberikan kode menembak kepada anak buahnya sehingga pihak DEA pun kembali menghubungi Ken. McCoy sudah mengetahui nomor yang sebelumnya diberitahukan oleh Ken. Dia menegaskan bahwa itu adalah nomor rekening yang berada di luar negeri. Dengan kata lain, McCoy sudah tahu bahwa koper berharga milik Jenderal Montejo telah dijual oleh Ken kepada pihak lain yang ada di luar negeri. McCoy tentu merasa kecewa atas pengkhianatan ini, tetapi karena sosok Ken adalah anak dari teman baiknya semenjak dahulu dan kopernya masih belum diterima pihak ketiga, McCoy tetap akan menyelamatkannya sebelum pagi tiba. Ken kembali bertemu dengan Eddie yang sedang bersama satu anak buahnya. Ken meminta Eddie untuk membuat kesepakatan, tetapi Eddie malah menembak anak buahnya demi untuk kenyamanan Ken, dan inilah yang terjadi selanjutnya. Ya, Anna sudah berada di sana tepat pada waktunya bersamaan dengan pulihnya ingatan Ken tentang dirinya yang membuat Ken yakin bahwa Anna adalah istrinya. Sehingga mereka pun berciprot ria. Lem berit, lem panci, hayang irit, kawin ka banci, ikan asin, ikan tongkol, neng izin ngolomokol. Anna menjelaskan lebih detail lagi bahwa Ken harus mempercayainya bahwa Ken telah membawa pergi koper milik Jenderal Montejo yang berisi data-data penting yang bisa rusak tatanan pemerintahan. Itulah alasan kenapa koper tersebut diburu oleh banyak pihak. Untungnya
Koper tersebut telah berada di tangan mereka yang ditemukan Ana di ruangan Dr. Garza yang juga benci kepada Edi. Sementara itu di ruangan yang lain, anak buah Edi yang sedang menyandra perawat cantik ini pun harus menerima nasib yang mengenaskan. Tak berselang lama, seperti pada film konvensional pada umumnya, pihak aparat selalu saja datang ketika semua kekacauan sudah selesai. Jadi, apa fungsinya aparat dalam film? Tetapi ketika Ken dan Ana memasuki mobil jemputan, tiba-tiba ya, seperti yang sudah kita tahu bahwa koper ini memang sebegitu berharganya bagi para penjilat kekuasaan karena di dalamnya terdapat data-data tentang busuknya pemerintahan, termasuk nama-nama mafia yang duduk nyaman di bangku kekuasaan. Sehingga Ken lebih memilih untuk membawanya pergi bersama Ana untuk menjadi kartu as yang sewaktu-waktu pasti akan dibutuhkannya. Kemudian mereka pergi berhoneymoon ke Pangandaran menikmati indahnya pantai. Bohong, Ketang, itu mah ngarang. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah tidak peduli apakah Anda orang baik atau penjahat, yang terpenting di dunia ini adalah kekuasaan. Dengan kekuasaan orang bisa menjadi apa saja, bahkan Anda bisa berbuat semena-mena tergantung bagaimana mood Anda. Tapi ingat, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185. Saya Aden mewakili orang baik yang ada di dunia pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalam.